Pas ada gitu. Iya, pas. Sebutin dulu ini maka ini yang tapi tidak. Sekarang ganti banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon didengar dari jawab salamnya sampai kini belum makan nih. Tidak lama. Yang jawab salam mendoakan semoga dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah. Amin. Disehatkan badannya. Amin ya Allah. Dimurahkan rezekinya. Amin. Dan tidak akan dikubur sebelum meninggal dunia. Amin ya tak. Coba aku gitu. Berarti emang ngerti aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri pantun dulu kurang nih. Hari siang makan langsat. Makan langsat 10 biji. Jawab salamnya kurang semangat. Udah bilang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih pantun segantian yang semangat dan salam. Hari siang makan langsat. Makan langsat 100 biji. Jawab salamnya sudah semangat. Ulun doakan modal kau naik haji. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Wa huwa asdaqul qa'ilin ba'da an aqul a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ilahir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya thumma al-ulama thumma syuhada. Wa qala aidan inna zikrul awliya'i tanzil rahmah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ulun hormati dan sama-sama selalu kita muliakan para habaib masyarakat dimanapun mereka berada, para alim-alim ulama, guru-guru agama, dan wabil khusus ini daripada jamaah ibu-ibu desa Bane, Kota Raden, Kecamatan Muntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, Asia Tenggara, dunia. Selengkapnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Jadi kita syukuri dengan sama-sama berdoa. Dan mendoakan, tolong aminkan. Mudah-mudahan kumpul kita mendapatkan berkah. Amin. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah. Amin. Bisa tawaf di Ka'bah. Amin. Bisa nginap di Mina dan Musdalifah. Amin. Bisa syai di Safa dan Marwah. Amin. Bisa wukuf di Padang Arafah. Amin. Bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Amin. Pulang haji rezekinya bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa beli tanah. Amin. Syukur-syukur bisa beli sawah. Amin. Syukur-syukur bisa beli mobil yang mewah. Amin. Dan syukur-syukur bisa nikah. Kenalan Ustaz siapa? Kenalan Ustaz Tay. Ini namanya Askianur. Cuma amun
Astianor biasa kalau mahasiswa STQ mengyawab mualim. Tapi amun ibu-ibu janda-janda anu mengyawab pasti. Status ulun guai belum bersuami. Ya, status ulun belum nikah 2 kali. Ya, jadi ulun alhamdulillah sudah berkeluarga dan alhamdulillah dengan bini yang pertama sudah 1 anak. Ulun rumah di Pakapuran lah, di muka Pemesraha. Cuma aslinya orang Sangkulirang. Ya udah, orang Sangkulirang. Cuma peninian orang Pihau. Rasanya ada keluarga kami di sini. Kayak asik. Kalau kayak asik. Yang Kalanggar. Ada delapan silsilah keluarga itu abahnya kayak asik lawan kayak ulun di sana. Oh, jadi kayaknya mah asap terus. Kayak asik jual emas tuh. Semang pas nih anak itu pelak ya ulun. Semakin kesada merawas orang dia. Pintu hanya ada di sini. Adalah. Maaf lah kayak merawat aja. Jadi belum orang sana cuma pedatuan bukan orang PHU. Jadi belum kita sendiri juga. Apalagi kita kendang adalah. Ya salah. Cuma lebih jelas dia nak nolong ulun silahkan aja buka di YouTube Ulun Astianor. Jangan lupa aja lah inilah tonton, ini ditonton, di like, subscribe dan share. Ganggu yang not lain. Astianor. Ujungnya sama. Ngaran IG ulun Astianor 18. Jangan lupa di follow lah. Saya di IG Instagram Facebook kawannya Nah itulah sekilas pertemuan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita hari ini sudah hidup ke 11 bulan Muharram. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur, mudah-mudahan kita dengan berkat bulan Muharram ini kita dapat kembali bertemu bulan Muharram yang tahun akan datang insyaallah. Tak lupa salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, zuriatnya maupun pengikutnya di akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Ibu-ibu jamaah membaca Maulid Sayyidina yang dilakukan Allah. Jujur aja ulun ibu jujuran. Banyak yang nilai itu ada 3. Gugup yang pertama ketika ceramah di hadapan ibu-ibu. Gugup yang kedua ketika berada di hadapan penghulu. Gugup ketiga malam pertama dalam kelambu. Kalau sedikit juga ya jalan. Mohon maaf ya memang ini belum bisa ceramah ke kampung, ke daerah Kalua, ke daerah Labiu. Cuma orang biar Labiu belajar ceramah tak kalah ya. Mahal Labiu buat bunyi dah. Subhanallah. Dan yang luar biasa jamaah ibu yang hadir, masya Allah luar biasa lah yang hadir nih banyak banget, kurang lebih 10.000 yang hadir. Alhamdulillah bang sajin dan para malaikat Allah. Jadi semangat ulun baca lah banyak orang yang hadir, masya Allah. Ini sampai jam berapa pun nih? Sampai asar lah. Iya kita kada lawas masalah sampai maghrib insya Allah.
bacaan di mana-mana judul baik bila kita acara bila ulun pina lawas ceramah biar rasa pina mulia dalakas ampih nyaman kodenya biar pura-pura bentuknya. Tapi sebenarnya bentuklah hanya mulai kita. Saya betul mulaan pihak. Ini kita ceramah nih dalam keadaan hawa-hawa yang panas jam-jam 2 gini maka mengantuk ya lah jadi jangan tapi lawas kita. Cuma ada amalan jelai supaya mata jangan mengantuk. Baca sholawat 3 kali. Nah, kecup jempol kita kiri kanan. Allahumma sholli wa ala sayyidina Muhammad kecup sapukan ke mata. Bila masih mengantuk, ulangi banyak liurnya. Baik mantap. Ulun ini sebenarnya di sinilah hanya menggantikan guru kita sendiri. Sebenarnya ulun ini kada pantas di sini karena guru yang lebih pantas. Oh, iya, waalaikumsalam. Jadi ulun minta halal kalau misalkan lah kada bisa menyampaikan kayak si Din, ulun menyampaikan ala kadarnya. Karena ulun masih umur kurang lebih 10 tahun lagi. Kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih umur. Nah, jadi ulun minta maaf kalau bisa menyampaikan lah pada kawan kayak Ustaz kita kayak guru Ustaz Dirin. Nah, jadi minta maaf. Ya si Din, tolonglah bacakan melakip Siti Khadijah ya. Ini rutinan kan seminggu sekali sebulan. Nah, berarti sama kayak peninian ulang di daerah Sari. Si Din rutin sebulan sekali membaca manakib Siti Khadijah dan terbukti sebagaimana disebutkan dalam manakib ini bahwasanya rezekinya itu berkah dan cukup. Orangnya tuh ada pensiun lagi, tapi setiap bulan kau mengadakan membaca manakib Siti Khadijah dan luar biasa diberkahi luar biasa. Terbukti sudah ucapannya. Jadi mudah-mudahan rumah ini diberkahi dan berkat kita membaca manakib Khadijah dan hajat dan seberatan dikabulkan Allah. Amin. Adapun sudah daripada itu maka ini adalah sebagian daripada manakib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi orang yang membacanya dan mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Disebutkan dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, zikrul anbiya'i minal ibadah wa zikrus sholihin kafarah. Ketika dibaca kisah-kisah para nabi termasuk ibadah. Wa zikrus sholihin, ketika dibaca kisah-kisah orang-orang soleh, para aulia Allah termasuk daripada penembus dosa kita. Jadi mudahan dosa diampuni dengan berkat baca manakib ini. Siti Khadijah kita tahu bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Ini bertemu pada tuan di Qusay dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kan bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Jadi sama pada tuan di Qusay. Nah, ini luar biasa lah daripada keturunan orang yang mulia. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan, yang mana kemuliaannya ini tidak hanya di dunia tetapi sampai juga kelak di akhirat. Luar biasanya Sayyidah Thahirah, gelar yang luar biasa. Paling banyak orang memiliki gelar, salah satunya Sayyidah Khadijah. Kalau kita gelar sedikit aja paling lah profesor, doktor, kiai, haji, SPD, MM, SE, PhD, SHO. Tapi kalau Sayyidah Khadijah ini gelarnya luar biasa. Kenapa? Gelarnya ini bukan hanya di dunia tapi kelak sampai di akhirat. Kita tinggi-tinggi gelar jelek ketika meninggal paling haji sampai kurangnya lah. Biar profesor sampai longor kepala manroh. Kalau dibacakan orang kena misalkan talqin ditulis di atas kubur kita nama kita kada terbuat tentunya jarang terbuat. Paling hajinya jalan. Nah, Sayyidah Khadijah namanya ini mulia sampai kelak meninggal dunia atau tak mulia namanya luar biasa. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya lebih tua 15 tahun. Jadi kita sudah hendak mendengar, bahkan biar hafal sudah, tapi kita ingin mendapatkan berkah, kita baca, kita ulang-ulang. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Nah, kaumnya itu kaum Quraisy. Kalau bahasa suku lah, bangsanya bangsa Arab. Suku-suku Quraisy kayak kita nih, bangsa Indonesia, suku Banjar. Nah, gitu perumpamaannya. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Nah, ini disebutkan dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, artinya 10 daripada pintu rezeki
9 diantaranya lah berdagang. Jadi Khadijah ini luar biasa perdagangannya lah mancanegara, bukan hanya di Mekah sampai ke Madinah, bahkan sampai ke Syam Syria, sangat luar biasa. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat, maka dijadikanlah beliau menjadi seorang perempuan yang memiliki banyak kelebihan. Pertama, orangnya keturunan orang yang baik. Kedua, orang yang suci. Ketiga, orangnya cerdas. Yang keempat, orangnya sangat baik akhlaknya. Ini ngalahin cari yang ini lah. Ada bunga sugi parantan. Ada bunga sugi keturunan baik kecemburuan. Ada bunga sugi keturunan orang baik tapi sebuting pulang kada pun belaki. Ada. Nah ini Khadijah ini lengkap luar biasa. Ini luar biasa. Kumpul semuanya. Kumpul beratan. Oh belum. Ini ada ini kawin. Cuma celai orang kawin itu kada nyaman. Yang nyaman seorang kawin. Orang kawin. Lihat aja. Ya lain. Orang nggak kawin terus apanya? Cuma biar jelas hendak lakas kawin ada amalannya. Nah, yang belum-belumnya situ. Rekam. Amalan supaya lakas dapat jodoh. Kode khusus Catat dah. Jadi yang belum kawin, mohon maaf, yang muda, yang baru atau janda, hendak lakas kawin, catat amalan bujur-bujur. Ini kan kesalahan catat. Amalannya kada ngalih, amalannya kada banyak. Silakan rekam, catat bujur-bujur. Amalannya ialah supaya lakas kawin ialah dimurahi jujurannya. ada baca tani atau apa deh? Juga. Ya. Enggak jepang orang dia. Tadi lu gaya. Tapi ini jujuran amalan daripada Habib Umar bin Hafiz Hadramaut Tarim. Apa amalannya? Membaca surah Al-Qasas. Apa ayatnya? Ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Yang artinya, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat suatu kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Dibaca imbas sembahyang asar 40 kali. Coba jomblo. Nah, bukan jomblo aja lah. Yang sudah memiliki jadi aja lah. Karena kayu belum ya. Terbukti belum bisa mahasiswa. Dari sini lah. Ulah ada bisa mahasiswa lah di perkuliahan lah. Ulun mulai meja mengamalkan ya, mungkin mengamalkan tak apalah. Alhamdulillah ini sudah sudah kawin dah. Al-Qasas ayat 24. Ayatnya Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Gampang mengirim ya di WA. Gampang ya. Nomor siapa yang akan kirim? Tuliskan yang mana? Nulis buku sama ulangan. Tulisannya satu bagian. Coba jawab ada Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat suatu kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Dibaca 40 kali biasa. Ingatlah yang mengamalkan yang bujang ini, jadi bacalah. Masa nenek kawin? Kawin ulangnya lah. Siapa kayak Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Surah Al-Qasas ayat 24. Rekam di HP. Apa karena lu kirimnya di WA bacanya? Ayat 24. 40 kali kayak dasar. 40 kali asar. Maknanya imbang sembahyang asar. Jangan sembahyang tinggal, itu hari baca. Ada imbang asar. Nah itulah amalannya. Mudah-mudahan yang mungkin mendapat jodoh dapat jodoh cepat. Amin. Ya teruskan jelas. Siti Khadijah merupakan seorang saudagar pedagang yang sukses, yang mana kesuksesannya sehingga beliau banyak memiliki daripada anak buah atau karyawan, sehingga beliau ini dikisahkan dalam manaqib ini dengan luar biasa dagangannya itu sampai ke berbagai negeri, diantara sampai Syam. Syam itu sekarang terbagi 4 negara. Apa itu? Syria, Palestina,
Yordania, dan Libanon atau Suriah. Nah itu terbagi negaranya. Apa yang dibawa dagangan ini? Kain. Jangan ganti wadah dibawa jelas elok deh. Kain dibawa dagangannya. Dan Siti Khadijah memiliki salah seorang pembantunya namanya Maisarah. Dan inilah ketika waktu itu dikisahkan dalam hadisnya itu bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu luar biasa. Rasulullah SAW membawa dagangan Siti Khadijah, maka dagangannya ini laku terjual dengan banyak dan berkah luar biasa. Kenapa? Karena Nabi orangnya amanah, jujur ketika berdagang. Ini luar biasanya. Disebutkan dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, Arba'un iza kuna fika fala alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara yang apabila keempat-empatnya ini ada pada dirimu, kata Rasulullah, maka tak masalah ketika engkau tidak memiliki dunia ini. Arti kada masalah orang tuh kada sugih asal di sini. Kada masalah kada bisi harta yang banyak asal bisi 4 ini. Kada masalah kada bisi anak asal bisi 4 yang ini. Kada masalah kada bisi laki asal bisi yang 4 macam ini. Apa itu kata Rasul? Yang pertama, hifzu amanatin, pandai menjaga amanah. Maka Rasul ini pandai jaga amanah ketika berdagang Siti Khadijah, sehingga dagangan itu berkah dan payu luar biasa. Luar biasa. Perdagangan Rasulullah itu dengan kejujuran. Rasulullah kita berdagang itu ketika ditanya harganya sekian, yang modal sekian, setelah sekian menukari berapa. Nah, ada kita berdagang lah. Mohon maaf, kita bisa berjusta ya lah. Tukarannya misalkan 50.000, modalnya kepada 70 modalnya jangan. Makanya berkah jualan kita. Ada dusta di situ. Itulah luar biasa Rasulullah dengan kejujuran. Nah terus. Dan ketika Rasulullah berdagang, membawakan berdagang Siti Khadijah, untungnya banyak, ini luar biasa. Nah, dan untungnya banyak, nah kita ada punya guru, beliau mengajarkan juga amalan, supaya amalannya ini, jualan kita cepat laku, cepat payu, orang kada hiri gedengki. Nah itu bagusnya, cepat payu, dagang kita laku, orang kada mau dengki. Mohon maaf lah, ini makanya berdagang lah. Terkadang orang berdagang ini maaf sekali lagi, karena bisa hiri dengki ya lah. Ada kejadian memaklah menyindir toko orang lawan banyu mayat. Ya dengkinya apa? Yang payu anak jualnya sarik ini kan payu kan kelakuan gitu. Nah ini ada amalannya juga supaya jualan kita lakas kayu, lakas habis, orang kada hiri dengki, kada mau sarik. Apa amalannya? Amalannya ialah catat tidak Waqanil bakihi bihi tabura tijarati ladaihi lan tabur. Artinya apa? Mudah-mudahan dengan menyebut nama Allah yang Maha Kekal, Allah melindungi diriku dari segala keburukan atau kebatilan dan bisnis serta daganganku tidak pernah merugi. Insyaallah tadi bacaan doanya dibacakan dan membacakan mungkin ada hafal. Karena kita kirim kami ya lah. Nah, waqanil bagi bihi tabura tijarati ladaihi lan tabur. Dibaca kapan? Nah ini baru dibaca 2 kali ini. Imbas sembahyang subuh, imbas sembahyang asar, dibaca 102 kali. Wah banyak nyampe. Nah itu dibaca lah. Mudah-mudahan yang berdagang lekas payu. Amin. Kurang menukar kada penawaran. Ujungannya banyak. Amin. Anaknya mantepin ke berdagang itu ya berdagang itu kada usah ngalih. Ya berdagang emas, berlian. Ya jujur juga kan ngalihin. Bulannya berapa? Itu deh. Berdagang emas apa? Cuma mulai pribadi amalan cara berdagang ini biar kadang membaca ini, biar kadang membaca salawat, adalah kasih amalannya juga. Ialah dimurahi harganya. Ya, Kan punya dapat itu murah-murah. Ya, sebenarnya. Kan, halo. Nah, terus lah. Nah,
Manakala sampai ke Mekah, Nabi ketika pulang berdagang disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang dan gembira. Kenapa? Ucapan yang terima kasih luar biasa. Kenapa? Dagangan habis payu, untung banyak. Saya pikir ini mau luar biasa. Dan itulah diantara yang luar biasa Sayyidah Khadijah ketika waktu itu akhirnya Pak lalu timbul hati ada rasa cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebabnya? Pertama karena melihat akhlak Nabi Muhammad SAW, jujur dalam berdagang, naksir, giniannya naksir. Jadi boleh aja ginian naksir lawan lakiannya kepada bujur-bujur, jangan sumpan-sumpan. Belum kisah sedikit lah. Ini bukan kisah ulun sok ayu adalah, tapi ini realitas fakta kenyataan. Ulun alhamdulillah kawin semalam perantara mualim dijodohkan lawan ada interaksi. Jadi alhamdulillah orang kadang minta hiburan. Bahasa orang tuh apa? Dirangkul, diraih. Kita alhamdulillah jodoh mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila orang bertujuan akhlak kita baik, insya Allah orang kadang harap jujuran aja kan ada sugi dia jujuran. Banyak nih pang kita lagi. Kita ini sebalik lagi sambatan orang ya. Berapa sama orang jujuran aku pian jel. Nah, orang betakun. Betakun. Jalan sisi sebelah 1,5 miliar dulu ya. Akhirlah. Ini. Nah, jadi jangan memandang bila nikah jangan pandang jujurannya, tapi pandang banyak duitnya. Sedikitnya banyak. Jujuran biar kate. Sedikitnya ini kelamak sentakin ke. Allah. Ya, terus jalan. Luar biasa. Jadi Khadijah cinta Rasulullah dengan berkat Nabi Muhammad SAW luar biasa ini. Dan dikisahkan selanjutnya dalam manaqib ini Sayyidah Khadijah, kita ringkas kisahnya lah karena kita kasih berataan. Akhirnya apa? Sayyidah Khadijah pun mengutus seorang bepadah lawan Nabi Muhammad. Nah ini. Apa urusannya? Lalu diutus seorang bepadah kepada Nabi Muhammad. Kemudian daripada itu menyuruhlah Sayyidah Khadijah kepada Nafisah bin Umayyah untuk menyampaikan hal keadaan baginda Amin. Betapun karena Nabi Muhammad ketika berdagang awalnya Pak bagus di Nafisah. Nah, lalu ketika dikisahkan itu akhirnya hati ini jatuh cinta. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Amin dan Nabi Muhammad dan bertanya, wahai baginda Amin, apakah engkau yang menegah engkau daripada menikah? Kata Nafisah. Nabi senyum menjawab. Kata Rasul, aku tidak punya apa-apa. Nabi SAW menjawab, bagaimana ya Rasul? Kalau ada seorang perempuan yang baik akhlaknya, keturunannya mulia, elok rupanya dan kaya raya, menginginkan dirimu atau engkau dijadikannya sebagai suami. Nabi senyum. Siapakah? Kata Rasul, ialah Siti Khadijah. Dijawab oleh Nabi Muhammad. Sesungguhnya kata Rasul, aku melihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak yang terpuji, bijaksana dan terpelihara daripada pekerjaan kaum jahiliyah. Kada perang nyembah berhala. Nabi memuji dah, berarti ada isak jawaban nih. Itu anak. Nah jadi pakai kiasan. Atau orang baru itu lah, ramai itu lah bilang pendatang itu pakai bahasa kiasan. Ini orang itu biasanya mendatang lah, orang tuanya datang macam belakangnya datang. Anuhan kita nih dari nalah anak separah senilai hendak nih kalau nih hendak mencari langsung di mana ada ya. Nah, iya aja. Langsung genap. Ini panas kalau kawinnya hendak mencari langsung. Terlebih itu bahasa kiasan. Bahasa kiasan halus bahasanya. Halus tapi tepat artinya. Ini lagi lah. Ini kekanakan cari seorang deh. Cari seorang deh ya. Anak apa aja dah. Langsung bicara. Mulai. Wah ini kalian cari langsung. Ada jalan ini. Anu dah langsung hilangan dari orang. Untuk baras ke jarang bilang. Ayak baras ke jarang bilang.
orang sampai nukar ya praktis deh. Ulun banyak banget peningin kami itu lah menutup beres menampi yang ngolah apa tepung. Nah, beres luar biasa. Ini Pak Loy. Nah, Nabi Muhammad luar biasa. Akhirnya apa? Ringkas cerita, akhirnya apa? Terjadilah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Nah, luar biasa. Ringkas cerita menikahlah. Talah pincil apa doa pengantin baru jadi. Talah doa pengantin baru apa? Nah, nih dengarkan doa pengantin baru. Ya Lailatul wa ya Subhukit. Artinya, wahai malam panjanglah engkau, wahai subuh jangan datang dulu. Coba deh. Kata ada. Malam lu panjang, subuh kayak lo. Kata gampang yang pertama pengantin hanyar ngarannya. Bah, nama pengantin hanyar itu serba indah-indah aja lah. Masuk ke kelambu misalnya. Cuma yang abang masa hidung siapa ini? Bungasnya. Kita kenapa? Karena masih baru. Cobai sudah puluhan tahun nih. Nah, abang miring misalnya. Ini kita nih. Harap puluhan tahun masih kayak itu. Kami punya guru. Boleh bisa berhenti kisahkan lah. Gini sih itu kada hilap menyusul masih sayang-sayang. Nah, itu lah harap tuh gimana? Dikisahkan daripada guru kita lagi. Wajar. Mengisahkan bahwa saya manusia itu gini sih itu masih sayang-sayang. Dan kita ini lawan kai ada harapan. Kai hanya sih kamu cucu mana kai ya hai sakit kerana masih mesra masih harus mesra iya masih itu Pak. Khadijah ada lagi Muhammad masih mesra kayak gitu lagi awal pacaran bilang aja ayang bek lah ya hai ini panggil nah kayaknya nih masih sayang nih ya lah lalu kita sudah puluhan tahun alah bareng mengiau abang ya mau lagi lagi luar biasa Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah sampai wafat tetap dalam keadaan mesra luar biasa. Bahkan dikisahkan di luar manakib ini pernah kejadian suatu ketika Nabi pulang berdakwah. Datang Nabi ini kelapahan, datang berabah di paha Siti Khadijah, laki berabah di paha bini. Soalnya dia laki kan berabah di paha bini. Salah takunan. Soalnya laki kan berabah di paha. Nah, Sepan apa deh? Ada ya Masya Allah. Subhanallah. Biano. Beni bang. Nah, Nabi Muhammad datang berdakwah kelapahan berabah di paha Siti Khadijah. Lantas ketika Nabi ini berabah kelapahan terguling, Siti Khadijah mengalami kelapahan menetes air mata. Jatuh ke pipi Nabi Muhammad. Nabi terbangun. Ya Khadijah, kenapa engkau menangis? Apa kau sedih menikah denganku? Tidak wahai Rasulullah, kata Khadijah. Lalu kenapa Khadijah kau menangis? Kata Khadijah, wahai Rasulullah, perjuangan dakwahmu masih panjang. Andai kata umurku sudah habis, aku telah meninggal dunia, harta kita habis, tidak ada lagi sanggup membiayai untuk dakwah engkau ya Rasulullah. Tebuk kuburku, ambil tulang rusukku, jadikan sebagai jembatan atau perahu untuk engkau berdakwah menyeberangi sungai atau lautan. Itu hanya yang luar biasa. Membantu dakwah suaminya, membantu suaminya. Ada ini gak ada, hanya seorang begawi laki, begawi juga duit seorang dipalar terus. Seorang ya. Nah, ini lah sudah duit lagi dipakai, belanja di sini sini terus. Ada gitu. Dulu di bulan pilihan. Sana di Amerika, di sini sama aja. Nah, Khadijah itu luar biasa dengan Nabi Muhammad luar biasa akhlaknya. Bahkan dikisahkan
Khadijah ketika Nabi pulang ke rumah memandang Khadijah lapah berperang, banyak masalah di masyarakat, memimpin para sahabat, memandang sejak Khadijah hilang masalahnya, berkurang masalahnya. Ada kita bodik ke rumah melihat rumah bini, apa masalah? Ada otong bini. Ini para main. Ini kali gitu. Nah, belajar ya, jalan. Kita sudah sebulan sekali mendengar menakib Siti Khadijah, yalah. Rancak mendengar akhlaknya, sebuting barang setiap sebulan sekali pian amalkan, daripada akhlak lawan laki, daripada dermawannya, daripada kasih sayangnya. Nah, sampai 12 bulan setahun pian amalkan terus, insya Allah pian jadi wali mereka. Belum ada yang betul lagi. Belum jujur jala bacaan itu jangan terlalu panjang. Nya binian kada cerita terlalu panjang nih. Ayo juran. Tapi jangan terlalu handap. Binian yang ketiga sedang-sedang. Yang penting asal masuk. Maksudnya tuh nih ilmunya nih. Ini bacaannya kalau panjang. Nyambung gue. Jangan terlalu panjang bacaannya, siapa ngantuk ilmu aja, kalau handap itu matanya. Ada kelas yang sedang-sedang asal masuk ilmunya. Nah, Kita kasih tahu. yang kasih itu kira-kira. Kita ibadi sedikit kita sampai wafatnya ibadi kita bacakan daripada manakib Fakih Makadam. Karena biar kita aja tolong bacakan sedikit ya. Dari kasihlah langsung. Bermula ini sebagian daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah yang luar biasa. Beliau adalah awal-awal seorang perempuan yang masuk Islam. Dengan sebab iman Sayyidah Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ya. Ini luar biasa Khadijah, diakui luar biasa. Bukan hanya Allah mengakui, para malaikat pun mengakui, luar biasa. Disebutkan dalam hadis lagi, afdalu wasyadatu nisa'il alamin. Nah, hadis luar biasa. Dan istri yang paling utama, paling afdal dari istri Nabi baginda adalah salah satu jalan Siti Khadijah yang luar biasa. Di antara Nabi istri yang lain, Khadijah yang paling luar biasa. Kenapa? Karena Khadijah paling banyak membantu Nabi Muhammad SAW. Luar biasanya. Kalau kita kisahkan, kadang-kadang mungkin habis kita berapa jam mengisahkan akhlaknya luar biasa, istimewaannya. Cuma kita ingin ambil di antaranya adalah sebagian daripada faedahnya yang sering buntian dengar. Barang siapa melazimkan istiqomah biasa membaca manaqib Siti Khadijah ini pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan ataupun tiap tanggal 11 hari 11 nih bulan Hijriah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dengan tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan di Sayyidul Hajat dengan berkat baca manaqib ini diberkahi rumahnya, diluaskan rezekinya dan diberikan kekayaan yang berkah lebih banyak. Disebutkan lagi di sini, apabila ia berniaga atau berdagang, maka Allah beri untung yang banyak lagi halal serta mudah segala urusannya. Nah, jadi pian yang berdagang bagus membaca manaqib di rumah pian. Kenapa? Karena keberkahan luar biasa dalam manaqib ini. Dan apabila seorang yang berpangkat baik di dunia pun akhirat, maka Allah menaikkan pangkatnya dengan berkat membaca manaqib. Banyak lagi keutamaan yang lain, tapi alhasil kita ada membacakan seberataan hanya sedikit saja. Yang terakhir kita bacakan wafat dan meninggalnya beliau adalah Sayyidah Khadijah. Kemudian beliau diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan, tanggal 3 tahun sebelum hijrah baginda ke Madinah, dan beliau dimakamkan di Ma'la yang dikenal dengan Kampung Hujun. Maka dengan kasih sayang turun baginda meletakkan jasad Sayyidah Khadijah. Khadijah ini istri Nabi yang langsung Nabi sorong untuk memasukkan jenazah ke alam kubur, luar biasa. Langsung lakinya luar biasa, dan meratakan tanahnya dengan perlahan-perlahan sebagai tanda kelebihan beliau daripada istri-istri yang lain. Kurang lebih beliau itu wafat umur 65 tahun, luar biasa. Jadi yang jelas ini yang 65 tahun ya, sedang aja nantinya dibujur diingat sudah hati umur kata oleh bisa jadi yang meninggal ibu pian meninggal belum berdua atau sebaliknya ulun berdingen berdua. Nah terakhir kurang lebih lagi 10 menit lah karena waktu masih ada.
Nah, karena asar jam 15 lewat 50, ini baru 15 lewat 37, kurang lebih 10 menit kita bacakan manaqib Imam Faqih Muqaddam. Nah, sekarang jam sendiri lah 10 menit ya sebelum asar sedang melihat ya. Lagi belum saya. Nah, kita bacakan manaqib Imam Faqih Muqaddam. Kemudian ini adalah sebagian daripada manaqib Imam Faqih Muqaddam. Itu adalah gelar faqih, artinya orang yang sangat mengetahui, orang yang alim luar biasa. Nama beliau adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbad bin Ali Khalid Qasim bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir ilallah bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali bin Quraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib dan bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada tahun 574 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1178 Miladiyah di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Itu tempatnya Habib Muhammad ya Rasul. Mudah-mudahan mungkin kau jarah ke Tarim. Itu kota yang luar biasa, kota para aulia Allah. Beliau diberi keistimewaan yang luar biasa. Apa keistimewaannya? Jadi kita mengisahkanlah daripada manaqib orang-orang soleh ini supaya apa kita ini kawal iktibar mengambil pelajaran. Karena kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Sebutlah kata Nabi, olehmu akan kebaikan-kebaikan orang-orang soleh yang telah meninggal dan janganlah kamu menceritakan kejahatan mereka. Orang telah meninggal, orang soleh, orang biasa, kisahkan kebaikannya. Kenapa kita ambil pelajaran di situ? Sidin dermawan, sidin orang yang pemurah, sidin orang yang perawaan. Dikisahkan kebaikannya, jangan dikisahkan keburukannya. Dan dikisahkan di sini beliau Imam Faqih Muqaddam, beliau diberi keistimewaan apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala hafal Al-Qur'an. Luar biasa Al-Qur'an. Dan mampu mengingat dan mengungkit rahasia ayat-ayatnya, ditambah lagi Allah memberikannya kemampuan untuk menguasai berbagai macam ilmu baik yang zahir maupun yang batin. Nah ini luar biasa lah, diberi kemampuan hafal Al-Quran. Dan luar biasanya kan hafal Al-Quran ini orang-orang pilihan. Dan kita ingin mudah-mudahan anak kita menjadi penghafal Quran sebenarnya. Tapi ini harus memang dididik dari awal, dari dalam perut ada didikan. Maka dalam Islam ada namanya tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Ulama bagi dua, ada tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Apa itu? Mendidik anak sebelum bisi anak. Yang kedua apa? Tarbiyatul aulad ba'dal wiladah, mendidik anak setelah melahirkan anak. Nah, ini harus tahu kita. Pertama, kita mendidik anak sebelum melahirkan itu atau sebelum bisa anak ialah kita harus bujur nih mencari pasangan yang soleh dan solehah. Yeah. Anak dapat anak keturunan yang baik, cari pasangan yang soleh dan solehah. Jangan sembarangan. Sebab kenapa? Ini pacang menjadi keturunan kita. Makanya mengkawak cari orang soleh, orang yang alim. Yang kedua, ini mohon maaf. Sekali lagi, bila hendak berhubungan jangan sampai keringat beristinja dulu, berwudu dulu. Itu tidak bisa anak yang tidur soleh tuh hanyar gitu. Tamel pian tidak sampai gini tuh. Istinja lo, bersih lo, kemaluan lo, berwudu dulu hanyar gitu. Tapi sebelum itu berdoa bang juga. Minimal baca bismillah. Kalau pengen doa Allahumma jannib. Nah itu dibaca aja lah itu doanya. Supaya apa? Supaya kita dilindungi dari setan. Anak kita yang lahir nanti terjaga dan dia baik kelakuannya. Dan ketika hamil, talakir hamil. Hamil, talak, ketianan, penting, mengandung. Nah ketika hamil itu apa yang dilakukan? Perbanyak membaca Al-Quran dengan sholawat. Orang hamil tuh ini ada didengarin terus Yaman. Anak lahir joget ini jadi penyanyi ya. Jadi mengkau lagi hamil gitu tianan itu sering baca surah Yusuf supaya bungas anaknya, baca Al-Waqiah supaya rezekinya lancar, baca surah Maryam sudah melahirkan, baca Ar-Rahman bagus akhlaknya, baca Yasin bagus, intinya baca Al-Quran. Luar biasanya lah.
anak kita yang sering dibacakan selawat baca Al-Quran itu kan akan lahir menjadi yang soleh dan solehah. Yang kedua, tarbiyah atau ba'dal wiladah. Nah, mendidik anak ketika sudah melahirkan. Apa itu? Diazankan dengan kanan. Ingat. Belum punya guru. Ada kejadian. Bininya tuh mungkin umur sidin lah, melahirkan atau 4 tahun sidin. Menelpon ke guru malam-malam, guru ya tolong ke rumah sakit ajankan dia anak ulunnya. Yang laki bisa ajan ya Pak. Anak seorang. Ada kejadian yang parah tuh yang sosial media tuh yang ajan anak lahir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Takbiran, ajan takbiran ya Pak. Bila kada bisa kainya majankan. Bila kada kai mantan seorang majankan. Lininya siapa kan majankan. Yang nggak sampai nang gitu lah. Aku cari guru maka malam-malam rumah sakit dulu. Diajarkan dengan kanan dan qomat dengan sebelah kiri. Baca surah Al-Qadar, kiapkan sebelah kanan, insyaallah dia akan berzinah. Dan ikhlas di sebelah kiri juga. Nah itu yang jujur anak dididik itu. Beri nama yang baik. Beri nama yang baik. Nama yang paling baik itu diambil bila lakian Muhammad. Itu nama yang paling baik. Kedua nama Ahmad. Itu bagus artinya. Dan nama Muhammad itu nama paling banyak di dunia nih. Kedua paling banyak nama itu nama Ahmad. Ketiga paling banyak nama itu Udin. Ayo jangan kau Udin deh. Udin sedunia deh. Maaf lah, laki kan yang harus Udin lah. Nah itu nama yang luar biasa. Nama yang baik kita bilang. Nah itu nama yang baik. Cuma jangan anak bininya diberi nama Muhammad juga. Anak bininya siapa kan pian? Muhammad Maryam ya. Jangan Maryam diberi nama-nama keluarga Nabi anak bininya. Nah itu. Nah itulah diantara yang menjadi anak kita yang bisa anak mudah-mudahan yang soleh dan soleh. Amin ya Allah. Ulun terakhir beri ijazah juga supaya anak kita menjadi penghafal Quran. Ulun punya guru, dikisahkan Ustaz kami punya guru, kata beliau gurunya itu punya istri hafal Al-Quran, punya cucu anak menantu rata-rata hafal Al-Quran. Ternyata apa? Dengan berkat mengamalkan doa. Apa doanya? Allahumma ja'al auladana auladan salihin khususan fi ulumil Quran wal hadis wa tafsir. Allahumma ja'al auladana auladan salihin. Ya Allah, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salehah, penghafal Quran, penghafal hadis dan paham tafsir dan mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah dibaca. Kapan dibaca? Imbah sembahyang 5 waktu. Alhamdulillah, ulun kada sombong atau tidak. Anak ulun alhamdulillah biasa membacakan doa seperti itu. Mudah-mudahan kamu. Amin. Nah itu dibacakan anak pian. Jadi yang betianan anaknya harus bacakan doa itu anak pian. Insyaallah punya jadi penghafal Quran itu luar biasa itu. Nah, itu doanya seberataan ulun ijazahkan dengan buan pendok apabila saya terima. Apabila itu saya terima. Apa aja doanya? Allahumma ja'al auladana auladan salihin khususan fi ulumil Quran wal hadis wa tafsir. Gampang jadi HP lu kirim-kirim. Pian buka di YouTube. Yang di YouTube buka itu Aspianor atau Instagramnya Aspianor, jangan lupa di follow. Boleh kirim-kirim atau di WA kan kirim-kirim doanya. Nah itulah luar biasa. Terakhir kita bacakan daripada keistimewaan sebelum baca doa daripada Imam Faqih Muqaddam. Nah, kita membicarakan hari ini dari Imam Faqih Muqaddam. Kita membicarakan di antaranya kelebihan beliau. Kenapa? Karena beliau termasuk aulia Allah. Bila aulia Allah ini memiliki yang namanya karamah atau wali. Bila nabi itu diberi kelebihan mukjizat. Bila yang namanya wali itu diberi salah satunya karamah. Kalau orang sebelum menjadi nabi namanya irhas, itu kejadian luar biasa di luar akal. Sagan orang calon jadi nabi. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim alaihissalam itu diberi irhas tuh. Apa irhasnya? Nah, dikisahkan Nabi Ibrahim itu ketika setelah dilahirkan dibuang orang tuanya, disembunyikan di dalam gua. Dalam gua. Secara akal itu kadang karena lah. Tapi Nabi Ibrahim hidup dalam gua.
Dengan apa? Nabi berada dalam goa dengan ternyata diberi khas apa itu? Beliau hanya mengucup jempolnya keluar susu lawan madu. Karena kan halus bayangkan keluar susu lawan madu ketika yang bisa jempolnya. Manis kok susu lawan madu kan? Kalau takut ibu-ibu di sini apa? 7 susu atau 7 madu lah? 7 madu ah? Jujur. Kalau madu dan racun pilih mana aja? Pilih madu atau di racun? Nah ini ya khasnya yang luar biasa. Kekanakan halus mengisap jempol keluar susu dengan madu. Nah sedangkan Nabi Muhammad itu banyak khasnya, banyak juga mukjizatnya, kadang kita sahar. Dan Siti Khadijah juga banyak kelebihan yang lain. Dan termasuk Imam Fakih Muqaddam di sini. Kelebihan beliau apa? Nah dikisahkan bahwasanya Imam Fakih Muqaddam orang yang alim luar biasa. Beliau itu bila kita anak ziarah Tarim, usahakan ke makam beliau. Ada tadi kisahkan orang berziarah tapi terjadi ke makam sini, ke makam yang lain, maka datang dari langit turun ke bawah langsung membawa orang ini kiri kanan, menandang tangan orang tadi menuju ke arah makamnya Imam Fakih Muqaddam. Takjubnya ketika dia siapa? Sebelah kanan Abu Bakar, sebelah kiri ialah si Umar. Bayangkan yang luar biasa, penduduk langit mengakui kalimat yang luar biasa. Jadi bila berlebihan kena ziarah ke Tarim, usahakan ke makam Imam Fakih Muqaddam dulu. Nah, baru ke makam-makam yang lain. Antara ada bersama kita lah. Hendak ziarah juga kan ke Martapura. Hendak ke sana. Gak ada. Syekh Al-Banjari itu tutup lampiannya lah. Ya, ke yang lain. Adabnya. Atau kayak kita hendak ke sana ke Habib Basiri kan, itu adalah orang tuanya loh. Ya, kita ada adabnya. Nah, nggak ada sembarangan. Nah, itu ada adabnya supaya kita tahu lah. Nah, itulah mungkin pembacaan manaqib pada siang hari ini. Al-Fakir minta ridho, minta halal. Kalau misalkan dalam penyampaian ada kata-kata yang menyinggung, ada kata-kata yang menyakiti, mudah-mudahan yang sampaikan ini kalau sama-sama kita amalkan. Ulun yang menyampaikan kau mengamalkan, dan mungkin kau mengamalkan, insyaallah. Terakhir, ulun tutup dengan sebuah pantun kembali. Upin Ipin makan sambal terasi, ulun ucapin terima kasih. Ada tamu dari Balikpapan, insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Terakhir tentunya burung hantu terbangnya malam, terbangnya sangatlah tinggi. Ibu-ibu yang tak jawab salam, ulun doakan lakinya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tas dan dia. Al-Fatihah. Amin 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 ya Allah ya Maulana ya Rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'al auladan salihin khususan fil Qur'an wal hadis wa tafsir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghira. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Belum minta ridho minta halal tadi budaya atau mungkin tahu lawas. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena long kirim ini kan doanya lah sampai nak kena. Lawan sendiri enggak? Bisa sudah atau lawan. Lawan bun kan langsung ya. Oke.